Aku mengurai satu persatu hati yang tak mampu bicara. Apa gunanya membuka jika sebelum bicara bibir sudah dibungkam disuruh diam? Bangun tidurku mengisinya karena dipaksa untuk baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Butakah matamu hingga tak melihat sayapku patah? Dari mulai rumah yang tak lagi ramah, Aku hanya ingin pulang, Ma. lingkungan apatis yang mengharuskanku mengungsi di jembatan kumuh yang bertajuk Kunda. Mengapa aku selalu gelisah? Kau pikir ini mauku, hah? Mengapa yang kuharap baik selalu berbanding terbalik? Memangnya pernah takdir bicara baik-baik? Mengapa orang-orang menolak sadar ketika aku jelas-jelas jatuh terkapar? Karena yang harus dikhawatirkan semesta hanya lukamu saja. Sekian tahun kupelihara napas untuk bisa kunikmati, tapi mengapa diam-diam angkara takdir seolah menuntutku untuk segera mati? Mati sajalah. Terkutuk hadiri bila ku hanya ingin menjadi diri sendiri. Apakah aib hanya untuk terlihat seperti perempuan betulan? Lemah katamu. Menangis tidak cocok untukmu. Beritahu aku, berita apa yang akan ku dengar bila detaknya memilih berhenti dan jejaknya tidak lagi mengakar? Aku sudah sampai pada batasku. Tuhan, aku hanya butuh peluk, meski tanpa tangan yang bisa mendekapku di kasur empuk. Allah aku Tuhan. Ini diri yang telah muak menatap angkara pada jasad yang tak berbentuk. Hei, Bagaimana kabarmu? baik. Dasar penipu, kau takkan bisa membohongiku. Kau pikir bagaimana keadaan seorang perempuan yang harus berdamai dengan rasanya setelah mendadak dipatahkan? Kau tahu bagaimana bisa seorang perempuan memberikan punggung untuk menanggung beban sendirian? Ketakutan, kesepian, kelelahan. Apalagi yang harus ia tahan? Berapa lama? Apakah harus hingga daging meninggalkan rangkanya? Sampai kapan? Sialan. Hah? Bukan kau. Sudah ku bilang, tinggal katakan. Tidak perlu dipendam sendirian. Kau pikir semua orang dilahirkan dengan kepandaian berbicara sepertimu? Kau pikir melegakan menahan semuanya sejak umur masih muda? Saya berlari, saya menangis, saya berdoa sembunyi-sembunyi. Haram bagi saya menuliskan perasaan dalam diari. Hei Arjuna, kenalkan, saya Sri Kandi. Bukan, kau hanya perempuan. Tidak. Perempuan boleh terlihat lemah, tapi kami tak layak bahkan untuk mengecap air mata kami sendiri. Perempuan dapat menyandarkan kepala di bahu orang terkasih, tapi kami berkeluh kesah pun harus pilih-pilih. Kau dibesarkan di pelukan bapak, ibu, dan saudara-saudaramu. Lantas itu yang layak menjadi penentu. Kau tahu, rasanya menjadi bahan tertawaan keluarga, saudara yang kau elu-elu. Saat kau bahkan tidak tahu apakah cukup sopan untuk marah pada orang-orang yang menertawaimu. Kau tahu rasanya harus terus berkompetisi hanya untuk sekedar membeli hati. Hanya untuk mengatakan, "Hei, masih ada aku di sini." Kau tahu rasanya tidak dipedulikan. Katanya, aku terlalu mampu untuk menggenggam tanganku sendiri. Katanya, aku tak layak dikhawatirkan sedang tanganku cukup untuk memeluk diriku sendiri. Katanya, aku penyelamat paling bisa diandalkan. Hingga di lembah terlemah masih diminta mematahkan sayap untuk mereka yang membutuhkan. Menurutmu, di mana titik keadilannya? Bukankah Tuhan menciptakan kita semua sama? Tetapi mengapa makhluk-makhluknya menetapkan standar yang terlalu sulit untuk digapai? Betapa mahal untuk menjadi perempuan betulan.
kau tak akan pernah tahu rasanya jadi aku. Tak akan pernah. Jangan memaksaku untuk masuk dalam ranah sempit pemikiranmu. Kau utarakan segala keresahanmu, maka kuhadirkan setumpuk hikayat seorang lelaki di selatanmu. Di sela-sela ingatanku, tulang punggung siapa yang rentan hancur, air mata siapa yang paling jujur, langkah siapa yang paling mudah tersungkur. Saat tertatih-tatih dan mengucap syukur, belum kering keringat lupa diri ia teringat orang yang dicintainya terlelap tidur. Otak siapa yang seringkali berlaku ganjil demi keutuhan ginjal? Tangan siapa yang meracik duri menjadi ramuan kala perut kosong tanpa pengganjal? Mata siapa yang tak berkedip sepanjang malam menggadaikan mimpi menerjang ombak menepis badai menikam tabir menyulut api menyingkap tirai dan melumpuhkan tiang langit. Sebatas ingin dianggap waras oleh mereka yang menganggapku sakit. Bila kau katakan aku yang tak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu, dengan tegas pastikan kau sendiri takkan pernah tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Bukan tanpa perasaan kau lontarkan ini nyonya, tapi bisakah kau perbaiki pertanyaanmu? Bukan di manakah titik keadilannya, tapi kemanakah fitrahmu saat Tuhan menjawab dan kau masih aku bertanya? Tak usah merasa hatimu yang paling patah nyonya, yang terabaikan, yang tersisih dan yang tersingkirkan. Tiga kata keramat itu tak pernah pandang ia lelaki ataupun perempuan. Mulailah berhenti mengeluh dan membandingkan, sebab aku muak dengan opini ketidaksetaraan yang menjadikan kebodohan itu menancap berulang-ulang. Kau lucu sekali, Tuan. Siapa yang memaksamu masuk ke dalam pikiran sempitku seperti katamu? Aku hanya tak ingin melihat kau tersesat lebih jauh lagi, nyonya. Sebab perasaan yang kau dewakan menelan isi kepalamu yang hampir tenggelam. Kau tahu semua yang terseimbang pada akhirnya hanya akan berujung sumbang. Sudah sejak entah kapan jiwa dan ragaku berperang. Tapi menabuhkan genderang hanya membuat masalah berpesta pora, karena berhasil membuatku semakin sengsara. Katakan cantik pada wanita satu kali, maka iblis membisikkan ke telinganya 9 kali. Semakin kau mengantongi percaya pada kebodohan, maka akan semakin hanyut kau diseretnya pada semiotik kehancuran. Telah kunyalakan api pengharapan pada setiap Adam dan Hawa yang kutemu. Namun padamlah aku. Karena manusia sibuk dengan banding-membanting, sedang apinya tak pernah menjelaga. Kukabarkan padamu, Tuan, kini ku pulang. Segara maaf karena telah mencaci seolah kau tuli dan tak punya hati. Tak ada satupun yang sanggup melumpuhkanmu, nyonya, kecuali hanya dirimu sendiri. Meski kau hanya perempuan seperti katamu, dan aku laki-laki yang terkesan kuat dan arogan di matamu. Ketahuilah, lelaki takkan sekuat dan setangguh itu tanpa ada wanita yang menguatkan di belakangnya. Ah, benar katamu. Aku hanya perempuan dan kau lelaki. Yang beban kita tak bisa dibanding-banting, melainkan diterima dengan menafikan akal sinting yang terus mengompori domba aduannya. Kau istimewa. Tak ada yang salah dengan hitungan Tuhan. Hanya rumus kita yang sering berkutat pada satu penglihatan.